Halo teman-teman, kali ini aku membawakan cerita terbaru lagi. Semoga kalian suka ya ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya. David seorang laki-laki usia 17 tahun, berstatus pelajar di SMA di kota Aceh, kehidupan normal seperti biasa. Jam 00 WIB, dia telah pergi untuk segera sampai di sekolah, karena dia sudah terlambat. David sudah bertekad agar dapat segera lulus dengan baik. Tetapi kini dia telat, karena kesiangan ayahnya sudah meninggal, jadi ia bisa sekolah, pun adalah hal yang beruntung. Ketika tiba di sekolah untung saja, gerbang belum dikunci. Lalu David memasuki kelas seperti biasa. "Fit, tugas kemarin kamu sudah dikerjain belum?" tanya sahabatnya, yaitu Andi. "Sudahlah, tapi belum semuanya." "Memang kenapa?" tanya David. "Aku kira sudah." "Aku mau nyontek," kata Andi sambil tertawa. Enak banget ngomongnya," balas David. Sebagai seorang siswa David yang biasa saja, berbanding terbalik dengan dulu waktu masih SMP, dia dulu adalah murid paling bandel satu sekolah. Tiap hari selalu masuk BK, bahkan pernah suatu kejadian seorang guru yang ditonjok oleh David karena marah. Guru itu telah menghina orang tuanya karena bagi dia orang tua adalah segalanya. Namun dia adalah orang yang baik, malahan dia mempunyai bakat yang banyak terutama dalam hal bermusik. Itu kenapa David biasa diundang untuk tampil di berbagai acara. Di tongkrongan David dan teman bercandaria sambil bermain gitar, menyanyikan lagu agar tidak sepi, dengan minuman dan makanan, dan mereka menghisap sebatang rokok yang terselip di jari. "Fit, aku lihat kamu pinter main gitar, tapi kenapa ya kok kamu tidak punya pacar?" tanya Michael penasaran. "Memang kalau jago gitar harus punya pacar?" tanya Aku berbalik. "Iya tidak juga, tapi kebanyakan orang jago gitar ceweknya banyak." "Kalau kamu?" tanya Michael. "Jangan remehin David kamu, Mik. Ingat dulu tidak sudah berapa banyak cewek yang naksir David yang semuanya ditolak?" jawab Dimas, menyanggah pertanyaan Iwan. "Oh iya, aku lupa kalau sebenarnya yang naksir itu banyak," jawab Michael. "Tidak begitu juga sih, aku lagi tak mau pacaran, buang waktu saja," jawab David. "Kamu enak yang ngedeketin banyak, sedangkan aku?" tanya Michael. "Tidak peduli soal cewek, aku lagi tak mau punya hubungan serius dengan cewek," ucap Rudy dengan santai. "Hati-hati, nanti kamu jadi jomblo selamanya," ucap Dimas dengan tertawa, yang diikuti oleh yang lainnya. David memang memiliki rasa benci terhadap wanita, karena hidupnya yang selalu sengsara karena wanita, membuatnya jadi malas untuk berhubungan dengan wanita. Nongkrong pun selesai, David langsung pulang untuk tidur, dan sebelum dia tertidur, lalu David pun mengecek HP-nya, siapa tahu ada pesan masuk untuknya, lalu dia dicat oleh Bimo. "Fit, besok malam kamu ada waktu, tidak?" tanya Yuda. "Tidak, kenapa emangnya?" jawab David, lalu bertanya balik, "Ikut aku ke keluar kota?" "Ada urusan penting," jawab Yuda. "Urusan apaan?" tanya David penasaran. "Sudah ikut saja, masalah uang jangan pikirin, nanti aku traktir," kata Yuda. Karena mereka sudah berteman sejak lama, David pun setuju ajakan Yuda. Lalu, setelah itu David langsung untuk tidur. Keesokan malamnya, Yuda datang untuk menjemput David, lalu akhirnya mereka pergi menuju ke kota. Sesampainya di kota, David menanyakan kepada Yuda ada urusan apa ke kota, lalu Yuda bilang bahwa dia ingin membeli sebuah handphone yang dilihatnya kemarin. Sekarang dia menunggu penjual handphone tersebut untuk bertemu di kota. Yuda izin untuk ke warung terdekat, sekedar membeli minuman dan rokok untuk mereka berdua. David pun disuruh untuk menunggu jika orang yang ingin menjual handphone itu telah sampai. Tak berapa lama Yuda kembali membawa minuman dan rokok. "Lama banget Yud orangnya datang?" tanya Yuda penasaran. "Aku juga tidak tahu. Katanya dari daerah barat, mungkin masih dalam perjalanan," jawab Yuda menjelaskan. Akhirnya mereka menunggu sambil menghisap sebatang rokok dan minuman botol di tengah ramainya kota Aceh yang indah. Tidak lama kemudian David tiba-tiba mengantuk sekali, padahal sebelum
Berangkat tadi dia sudah tidur dengan nyenyak dan David akhirnya tertidur. Setelah berapa lama aku tertidur, aku terbangun, aku berada di dalam sebuah kamar yang lumayan luas dan bersih, namun yang membuat aku terkejut, tangan dan kakiku telah diikat agar tidak bisa bergerak. Aku pun mencoba mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Aku pun bingung kenapa aku harus diikat seperti ini. Pikirku, apakah aku ingin dijual untuk diambil bagian organ dalamku. Ketika aku takut, datang seseorang wanita umur 45 tahun tapi masih kelihatan muda, dengan seorang yang berpakaian seperti dokter. Aku pun menanyakan, kenapa aku ada di sini dan kenapa aku harus diikat seperti ini. Siapa kamu? Kenapa saya bisa ada di sini? Tanyaku kepada dua orang itu. Sudah, tidak usah dipikirin, nanti juga tahu sendiri, ucap wanita itu dengan santai. Mau kamu apakan saya? Saya tak mau mati, ucapku dengan nada sedikit keras. Perkenalkan, nama saya Madam Suzana, dan alasan kamu ada di sini karena teman kamu telah menjual kamu kepada saya, ucap wanita itu menjelaskan. Apa? Saya telah dijual? Aku yang terkejut mendengar penjelasan Madam Suzana. Iya, teman kamu telah menjual kamu ke saya, dan artinya kamu sudah menjadi milik saya. Kamu harus nurut kepada saya, ucap Madam Suzana. Mau kamu apakan saya? Jangan bunuh saya mohon, kataku sambil memohon. Tenang, kamu gak akan saya bunuh atau sejenisnya, justru kamu akan saya buat agar lebih cantik, ucap Madam Suzana. Maksud kamu? Tanyaku yang tak mengerti. Maksudnya, saya adalah bos di sini. Saya telah bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Kalimantan untuk menangani masalah di sana, ucap Madam Suzana. Masalah? Masalah apa? Tanyaku bingung. Perusahaan bekerja sama dengan saya adalah perusahaan yang bergerak di bidang migas. Letak lokasinya berada di pulau terpencil, jadi para pekerja jarang pulang, dan kamu sama seperti para pekerja di perusahaan itu, jadi mereka membutuhkan wanita untuk memuaskan hasrat mereka sembari mereka di sana bekerja, kata Madam Suzana menjelaskan. Lalu apa hubungannya denganku? Tanyaku. Jika kami mendatangkan seorang mucikari dari wanita tulen, resiko kehamilan lebih besar akan jadi masalah buat kita. Kalau kita mendatangkan para mucikari waria, itu akan membuat berita yang besar di kalangan waria. Jadi kami berencana untuk menculik para pria untuk dijadikan waria agar rahasia kita aman dan tak bocor kemana-mana, jawab Madam menjelaskan. Jadi saya mau dijadikan waria. Gila kamu, kataku marah dan memakinya. Cuma itu cara satu-satunya, dan sekarang, kamu adalah proyeknya. Tenang, kamu bukan satu-satunya, sudah ada orang yang seperti kamu di sini, dan kita akan terus seperti ini, kata Madam Suzana. Lepaskan saya bajingen, saya tidak mau seperti kalian, kataku dengan marah. Karena tidak terima dengan semua ini. Ketika mau dibawa, aku meronta-ronta. Jangan memberontak, kamu tak akan bisa apa-apa di sini. Sekarang kehidupan kamu akan berbeda, jadi nikmatilah, kata Madam Suzana sambil menyuruh dokter itu untuk menyuntikku sebuah cairan. Tak butuh waktu lama aku pun merasa lemas dan kehilangan kesadaran. Aku pun terbangun dan aku masih diikat, dan yang membuatku terkejut, aku berada dalam tabung yang berisi air dalam posisi terikat sama selang udara yang berada di mulutku dan dalam keadaan telanjang. Kulihat banyak orang berdiri berpakaian seperti dokter memandangiku seperti mereka telah merencanakan sesuatu kepadaku. Aku tak bisa melawan karena sekarang aku berada di posisi yang tak mengenakan. Tidak berapa lama, seorang dokter menjalankan perintah kepada komputer di depannya, lalu alat-alat di depanku bergerak, lalu kulihat beberapa suntik jarum mulai masuk ke dalam tabung dan menyuntik tubuhku dengan cairan aneh. Aku tak bisa melawan karena tangan dan kakiku terikat. Tak lama kemudian tubuhku terasa panas dan aneh. Aku merasakan ada yang tidak beres di tubuhku, lalu aku meminta tolong
namun mereka tidak merespon. Perlahan tubuhku terasa membesar di area dada, lalu mengecilnya area pinggul. Bokongku terasa membesar yang membuat sekujur tubuhku mati rasa. Perlahan kesadaranku kembali memudar. Seketika itu aku lupa ingatan. Setelah 2 minggu kejadian itu, aku terbangun. Dalam tidurku, aku lihat aku berada di dalam sebuah kamar yang luas dan bersih. Kaki dan tanganku sudah tidak terikat lagi dan bisa digerakkan. Aku langsung bangkit dari tempat tidur untuk melihat keadaan sekitar. Walau tubuhku masih lemas, aku pun berusaha untuk dapat berdiri. Aku merasa aneh dan terkejut. Tubuhku terasa ringan. Lalu sebuah benjolan yang besar di area dada. Rambutku sekarang sudah panjang. Padahal rambutku tak sepanjang ini kemarin. Aku pergi menuju ke arah cermin. Alangkah terkejutnya aku yang melihat pantulan cermin memperlihatkan seorang wanita muda umur 19 tahun yang cantik dengan payudara yang proporsional, tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Tubuh ini semampai membuat aku heran karena bayangan itu adalah aku. Aku menepuk-nepuk pipiku berharap ini semua kukira mimpi, namun hasilnya tetap sama. Sebuah kenyataan pahit bahwa aku sekarang adalah seorang wanita dan aku segera mengecek bawahanku dan betapa terkejutnya aku karena burung yang dulu aku bangga-banggakan sekarang berganti dengan Miss kelima milik seorang wanita. Ketika pusing dengan pikiranku itu, aku dikejutkan dengan kedatangan seseorang, Madam Suzana, didampingi dengan seorang wanita yang kelihatannya lebih tua dariku. "Bagaimana? Cantikan tubuhnya," kata Madam Suzana dengan tersenyum ke arahku. "Madam, apakan tubuhku ini? Kenapa saya menjadi seperti ini?" ucapku yang masih merasa bingung dengan keadaanku saat ini. "Seminggu yang lalu kami telah membawamu ke lab kami, dan kamu telah kami ubah menjadi seorang wanita. Hanya saja kamu tidak memiliki rahim," ucap Madam Maria. "Bagaimana bisa saya menjadi seperti ini dalam beberapa minggu saja?" tanyaku yang masih heran. "Kami bekerja sama dengan para dokter yang telah mengembangkan serum yang dapat mengubah seseorang menjadi pria atau wanita hanya dengan sampel darah lawan jenis. Itu membuat seseorang bisa mengikuti karakteristik tubuh orang yang diambil sampel darahnya. Itu jauh lebih murah dan cepat ketimbang dengan terapi hormon," kata Madam Suzana menjelaskan. "Jadi saya telah menjadi bahan percobaan, Madam?" tanyaku penasaran. "Namun bukan kamu saja, telah banyak orang yang sama seperti kamu. Memang cara ini masih ilegal, tapi karena dilindungi oleh organisasi yang bekerja sama dengan kami," kata Madam Suzana menjelaskan. "Jadi maksud Madam menculik saya untuk menjadi mucikari di perusahaan ini?" tanyaku dengan marah. "Tenang, kamu di sini lengkapi dengan fasilitas yang kami berikan, dan kamu saya gaji," ucap Madam Suzana. "Aku tidak mau, kembalikan saya kembali seperti semula," ucapku memaksa. "Sayangnya kamu tidak bisa kembali lagi. Kehidupanmu yang dulu, sekarang inilah kehidupan barumu." "Lalu tanda tangani kontrak ini," ucap Madam Maria sambil memberikan sebuah berkas. "Saya tak mau mendatangi itu," jawabku dengan kesal. "Kalau kamu tak mau, ya udah, tapi di sana para bodyguard yang siap memperkosa saya kamu," kata Madam Suzana sambil mengancamku. Dengan terpaksa aku pun mendatangani berkas itu, walau aku tak mau, namun hanya inilah jalan salah satunya. "Ya sudah, sekarang kamu udah terikat sama saya, jadi jangan macam-macam. Dan ini Agnes, dia adalah instruktur kamu di sini, supaya kamu dapat lebih feminim, dan sekarang nama kamu adalah Maya, ingat itu," kata Madam Suzana sambil pergi. Aku pun hanya termenung meratapi kehidupanku saat ini.